Rewind lah, rewind. Ya, rewind aja soalnya itu baru ada recordnya. Harus ke video. Ini lo gimmick aja ya buat perkenalannya mah ulang gimmick aja gimmick. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fitriani Latifah dengan NIM 240100140. Saya merupakan mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi. Di sini saya ingin mengadakan bimbingan klasikal terkait perencanaan karir bagi anak-anak yang menjurui jurusan teknik mesin. Sebelum itu KM-nya mana? Jadi tadi yang kecil. Untuk KM-nya aku mau minta saya mau minta untuk pimpin doa teman-teman. Duduk siap. Kita belajar bagusnya kita berdoa dimulai. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Pusing. Alhamdulillah, tapi muka-mukanya capek. Nah, sebelum kita masuk ke sesi bimbingan pada hari ini, saya mau jelasin dulu terkait bimbingan yang akan kita lakukan pada hari ini. Tujuannya adalah untuk membantu kalian dalam menentukan perencanaan karir setelah lulus dari sini. Misalkan entah itu kalian mau lanjut ke perguruan tinggi, terus mau ngadain usaha, buka bengkel semacamnya, ataupun kalian mau kerja. Nah, dengan diadakannya bimbingan pada hari ini diharapkan bisa bantu kalian nih buat milih-milih karir apa sih yang mau kalian ambil setelah dari sini. Selanjutnya ada video yang akan saya tampilkan di sini. Kedengeran nggak? Ya ini minta maaf ya soalnya laptopnya speakernya agak habis kebanting kemarin.
buat lihat video. Ya, aman. Ya, kalau buat saya harus video. Video ini pasti dari nanti subscribe. Nanti subscribe. Kirim linknya. Nanti subscribe. Iya. Orang kemarin kan yang Iya. jangan ambil definisi review krisis bisa kita baca yang ini disampaikan. Si dinding
10 nih, terus sekarang kelas 11. Materi apa aja yang udah kalian dapat selama kalian di teknik mesin? Banyak. Gaptek. Banyak. Ini udah sebutin satu-satu. Silensi. Ini yang sehafalnya kalian. Gaptek. Bubur. Bubur. Silensi. Ngapor. Gigir. Gigir. Membuat pahat. Pahat. Nah, untuk bobot itu sendiri ada yang bisa jelasin nggak? Kan kalau saya pribadi nih bukan lulusan teknik mesin ketika SMP SMK-nya gitu. Jadi ada yang bisa jelasin nggak apa sih itu bobot yang tadi kalian sebutin? Ada yang bobot profesional dan juga bobot yang non profesional. Oke. Jelasin. Jelasin. Jadi contohnya bobot konvensional sama apa tadi? Non Nah, yang konvensional. itu tuh contohnya seperti apa? Kalau yang konvensional itu yang manual, yang ada di BK yang di bawah. Kalau misalkan yang non konvensional itu namanya CNC. CNC itu komputer numerical control. Nah, Jadi programnya teh ada di layarnya gitu. Ada juga kalkulator. oke, berarti bisa lewat media ya? Ya. Kalau yang tadi yang konvensional itu secara manual. Ya. Jadi ini kuliah dari mana? Nah, targetnya ini kalian siswa kelas 11 teknik mesin. Tujuannya apa sih? Nih, biar kalian tuh mampu merencanakan karir yang sesuai dengan potensi diri kalian. Terus kalian biar tahu juga peluang kerja setelah lulus dari sini tuh apa aja. Gak cuma kerja di bengkel ternyata. Jadi apa? Atlet apa? Atlet apa nih? Atlet futsal. Kelas ini ada yang ikut futsal kan ya? Gak ada deh. Kan mau juri. Aduh. Kalau dalam hal biasa. Ini siap. Oke, di sini aku pengen kalian lihat layar. Di sini tuh ada potensi utama. Potensi utama dari kegiatan kita pada hari ini itu untuk mengetahui kemampuan praktik dan logika kerja mesin. Selanjutnya, ternyata ini setelah aku cari tahu ya tentang pembelajaran yang dipelajari teknik mesin itu ada 3 bakat yang memang sebetulnya harusnya menonjol untuk anak-anak yang memang masuk di jurusan teknik mesin. Yang pertama nih ada bakat mekanik. Coba ada yang bisa jelasin nggak bakat mekanik di teknik mesin itu yang kayak gimana sih? Menyelesaikan masalah. Masalah dalam mesinnya. Ya, itu belum selesai itu. Mesin apa tuh? Apalagi? Mesin motor. Apalagi? Permesinan. Mesin pesawat. Mesin. Penjahit. Oke, mungkin dari segala jenis bentuk mesin itu secara gak langsung harusnya kalian mampu lah ya. Mampu. Oke, dan terakhir ini ada logika dan ketelitian. Karena kan kalau misalnya kita ngotak-ngatik mesin tuh gak mungkin yang gak teliti. Ya. Gak asal kita buka baut, gak asal kita mainin pakai obeng gitu kan. Nah, di sini tuh kalian juga butuh ketelitian dalam ngerjainnya karena tadi tuh pas di video ada tulisan nggak cuma belajar tentang fisika, terus ada juga matematikanya secara gak langsung berarti kalian juga harus ngapalin rumus-rumus gitu dalam ngerjain dalam pengerjaan mesin mesinnya itu. Nah, terus di sini juga bakal ngebahas tentang ketertarikan kalian pada proses manufaktur dan produksi skala besar. Itu misalnya kayak gini nih, kalian lulus dari sini kerja di bengkel, tapi jangan cuma mau bengkel ecek-ecek pinggir jalan, terima tambah obat, jangan dong, harus yang editan dikit, misalnya nih ke pabrik pembuatan mobil besar atau ya minimal pindah lah, tuh dekat rumah
gitu teh. Biar contoh. Oh iya. Nah, di sini tuh Buka kayak gitu. kalian selain apa ya namanya? Selain menyalurkan kemampuan kalian di bidang mesin, kalian tuh harus juga ada ambisi gitu kan ketika lulus dari sini. Pokoknya harus lulus dari sini tuh aku harus kerjanya di pabrik-pabrik gede. Jadi nggak cuma ya udah buka bengkel aja. Soalnya bisa ngotak-atik motor, soalnya bisa ngotak-atik mesin. Janganlah ngambilnya agak elitan dikit. Terus yang kedua nih, biar kalian juga ada rasa keingintahuan buat ngembangin bakat dan memodifikasi mesin ataupun komponen. Coba selain yang tadi jawab, saya kalau berbeda gak boleh lama sebetulnya, cuman refleks aja. Ada yang bisa jelasin nggak tentang komponen mesin, misalnya mesin ini kan komponennya ini. Gaki sih. Selain yang tadi jawab, siapa aja tadi jawab? Kamu. Siapa selain yang tadi dijawab? Yang lain aja, soalnya biar ketahuan. Oh berarti semuanya Apa teh juga. komponen mesin? Ya, terserah mau mesin apapun gitu. Saya di mesin teh komponen utamanya teh ada headstock, tailstock, terus teh ada retan, teh ada bed, center, sama spindle, yang kayak gitu-gitu teh. Oke. Berarti sejauh ini kamu paham ya dan tahu apa itu komponen. Ya, Tahu. Nah, yang terakhir ini supaya kalian bisa merasa senang pada pekerjaan yang terstruktur dan membutuhkan konsentrasi tinggi. Misalnya pengoperasian mesin CNC, ah, cuma harus fokus ya benar. ya kan? Ya kalau enggak potong perhatian deh. Potong banget. Potong lagi. Si maju. Nah, selain itu supaya kalian tahu opsi-opsi dari karir lanjutan. Misal nih kalian mau kerja, salah satu pekerjaan yang bisa banget kalian pilih ke depannya yang pertama sebagai operator CNC. Apa sih itu namanya? Latih atau milling. Terus yang kedua jadi teknisi maintenance, yaitu maintenance, pabrik otomotif ataupun manufaktur. Yang ketiga ada quality control, infeksi produksi, dan yang terakhir ada welder atau fabrikator. Sini ada yang bisa jelasin nggak tentang welder atau fabrikator? Oh ini ya apa sih kayak yang buat Banyak kan pemasaran apa sih besar. kanopi yang gitu bukan? Banyak ya. Di dalam air juga ada. Pemasaran Pengalasan kayak Welding. ada yang di dalam air, ada yang di luar air. Welder dalam air. Kalau di luar air welder. Luar air. Beda. Nah berarti kalian tahu lah ya namanya tuh wujud dari pekerjaannya itu kayak gimana? Tahu. Dan ini tuh beberapa opsi yang bisa kalian pilih ketika kalian mau kerja setelah lulus dari teknik mesin. Adapun kalau misalnya mau ngambil aku kuliah aja, bisa nih di sini. Bisa ngambil D3 atau disertasi, ada juga D4 ataupun S1. Jurusannya bisa teknik mesin. Yang kedua bisa teknik produksi dan juga proses manufaktur. Dan yang ketiga ada teknik otomotif. Nah kalau nggak salah itu teknik ada di ITENAS, di Unjani, ITB, Kolban, ya. Setahu aku, UPI ada nggak sih? Kalau UPI aku belum tahu infonya, cuman setahu aku itu di beberapa universitas yang tadi aku sebutin, jurusan-jurusan ini tuh bakal ada. Kalau misalnya kalian carinya yang di dalam Bandung ya, jalan ini, kalau dia di Cipta, terus Dekat Win, ya. Iya, ada Win.
Kalau misalnya kalian rencananya universitas yang di sekitar Bandung tuh, aku rekomendasiin banget yang tadi aku sebutin. Cuman untuk pemilihan universitas itu bisa balik lagi ya, kalian pemilihannya mau masuk unit mana, menyesuaikan aja. Dan yang terakhir ini ada wirausaha. Yang pertama kalian bisa buka bengkel bubut mandiri. Bengkel bubut. Iya, bengkel bubut mandiri. Maksudnya tuh mandiri tuh ya pemilikan sendiri gitu. Owner jadi owner. Iya, jadi owner jadi CEO. Iya benar. Coba di sini ada yang berminat untuk buka usaha setelah lulus. Jadi nyari dulu modal. Nanti kerja dulu berarti ya. Kalau untuk yang mau lanjut kuliah ada. Dia bisa kalau Ah iya, bagi yang mau kuliah nih kalian bisa ya, misalnya nanti ketika 12 sambil persiapan untuk ujian masuk PTN, kalian tuh bisa sambil nyari-nyari beasiswa. Iya, beasiswa banyak kok di Instagram sekarang, misalnya Instagram, Twitter. Karena aku pribadi pun Facebook, kalau Facebook aku kurang tahu ya karena nggak main. jangan Karena pengalaman kemarin masuk kuliah pun, alhamdulillah gitu ya, saya sama kakak yang di belakang tuh masuknya jalur beasiswa juga. Tapi memang nggak gampang untuk cari. Jadi kalian sambil misalnya sambil iseng nih scroll TikTok atau scroll Instagram, boleh lah sambil cari-cari info untuk supaya dapatnya gimana itu kan? nanti tuh bakal ada tes. Oh, di Tapi tes. tesnya online ya. Tes akademik. Iya, tes akademik. Untuk beasiswa itu biasanya kalau kalian dapatnya dari medsos ya, si sistematisnya tuh ditentuin tanggal untuk ngadain Zoom atau technical meeting sama si pihak yang ngadain apa? Beasiswanya. Terus setelah itu bakal ditentuin tanggal untuk tesnya juga via Gipong. Wah, bisa jadi gampang. Ya, kalian udah punya GPT kok sekarang. Itu jadi ya untuk masuk program apa untuk lanjut studi bagi yang memang berminat untuk kuliah, tapi yang mikirnya nggak usah loh kuliah biayanya mahal. Bisa kuliah gratis, tapi harus ada kemauan untuk cari ilmu. Karena kita berdua juga kuliah juga ya. Oke, mantap nih. Tapi harus ada kemauan lah cari infonya. Siap. Jadi kalau aku itu nggak cuma sekedar ya udah. Nanti bisa kalian kalau enggak bisa minta tolong ke guru BK-nya. Pak ada info nggak beasiswa? Info beasiswa apa? Tanya aja nggak apa-apa. Guru BK. Iya yang tadi siapa Paul apa Paul itu? Ya beliau bisa nih kalian kalau misalnya emang benar-benar berminat untuk kuliah ya bisa tanya-tanya beliau, Pak saya sebetulnya bakatnya di sini tapi minat saya di sini. Nah nanti tuh kalau ada tes minat bakat sama Pak Ali bakal ngadain tes minat bakat yang dimana tes itu tuh hasilnya bisa membantu kalian untuk jurusan yang bakal kalian masukin. Tapi sekedar membantu ya, bukan menjuruskan benar-benar menjuruskan. Misalnya dari hasil tes cocoknya masuk teknik mesin, tapi kalian nggak mau masuk teknik mesin, itu balik lagi ke diri kalian. Jadi guru BK itu kerjanya hanya untuk membantu kalian memberi pilihan, bukan menentukan. Jadi yang menentuin tetap kalian. Gitu. Dan terus lanjut di sini ada jasa pembuatan komponen custom. Saya boleh tanya nggak? Komponen custom itu maksudnya kayak kalau misalnya kita punya motor terus pengen dimodif custom kayak gitu. Ya. Nah kalian tuh bisa buka jasa pembuatan komponen custom kayak gitu. Kalau yang emang berminatnya di motor-motoran ya.
custom kan. Iya lah ya. Kurang dulu. Oh, aku nggak usah aja deh. Sama tuh. Oh, ini satu. Bisa. 1/2 bisa nggak? Bisa. Ini aja paling yang satu pakai kertas lembar. Ya. Dan tinggal isi jawabannya aja. Oke. Siapa licik? Ya, ada nih satu lagi. Ini kertas lembar aja. Kalau praktek ini teh. Ini kertas lembar. Kamu tuh tak dulu jangan terlalu banyak isi. Udah gitu aja. Gua tahu video kok. Jadi satu orang. Ya nggak apa-apa, namanya dulu aja. Bagi yang mau diisi namanya dulu boleh. Tapi identitasnya dulu ya, jangan langsung ke pertanyaan. Oke, selanjutnya. Nah, langkah strategis meraih karir idaman kalian. Karir idaman. Ya, coba ada yang bisa nyebutin nggak lulus dari sini pengen jadi apa? Selain yang tadi jawab. Jadi Superman. Oh, serius mau jadi polisi? Kalau jadi polisi, oi. Yang jadi polisi? Sama jadi polisi, oi. Apa emang? Macam boy. CEO bu, CEO macam boy bu. Iya ya. CEO macam boy. Nggak, serius. Apa? Coba sebutin satu-satu deh sambil aku nanya nama perkenalan. Tapi harus berdiri ya. Sebutin nama, dari mana, terus karir masa depannya kamu mau apa? Misalnya, teh saya pengen punya bengkel. Misalnya, sebutin aja karir yang kamu mau. Masih bareng. Tetap gue. Dari mana? Oh, dari Borgo. Bonbon itu asal waktu jajan. Gila aja kan itu. Ya coba dulu ya. Karir yang kamu mau apa? Kali yang mau buka usaha. Usahanya apa? Usaha di dalam Iya kan? Kopi keliling. Menyediakan Iya, idaman mau pikir. Berarti buka toko ya, buka toko. Oke, selanjutnya next. Betul mah yang gawe. kuli. Halo Pantu. Halo Paku. Jadi makan kacamata emang. Gatot lucu. Karir idaman kamu tuh yang kayak gimana? Kuli. Jadi direktur. Kepres. Oke, buka bengkel. Bengkel apa nih? Motor, mobil, sepeda. Bengkel sepeda. Bengkel sepeda juga bengkel, kan? Untuk bengkel. Oke, next. Oh iya, kalau misalnya ada yang kenalin nama, langsung hai, sebutin namanya, oke? Ya. Dani. Tidak ada. Sampai dia bawa Pantu. Lanjut, Kak. Kesini ya fotonya. Oh, Kang, gaskan Kang. Om Dade. Enggak, karir kamu tuh apa sih yang pengen kamu mau capai gitu? Kuasai para Isinya banyak. Oh, buka bengkel tadi banyak. Respect. Next, selanjutnya. Siapa namanya? Iya, udah panjang. Halo Kak Lepan. Halo, Pak. Ada yang
Iya, tapi kan sama tidur di rumah segala Enggak, ya barangkali ada saudara atau Oh, enggak. Ini toa, kok mau iya? Iya. Kami tidak aman. Itu jadi TNI. Halo Nek. Oh, berarti kalau dari sini memang pendidikan ya? Oh, iya, jadi TNI mantap. Sama KPI Oke, pegawai kita apa tuh? motor atau mobil. Oke, next. Rumah di Ciamplas. Cimaung. Cimaung bae. Ciamplas KBB. Cimaung. Oke, berarti belum ada Saya sama ya. Ayo tinggal di bawah. Oh, kalian udah ada tempat PKL kan ya? Halo Pak Adi. Request pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, Pak. Perkenalkan nama saya Pak Halo. di Lembang. Terus ini lulus gitu. Ini Yang kalian idaman sama oh mau kerja di tambang. Bermain. Dan makasih, assalamualaikum. Baca oh iya. Perkenalkan nama saya Ahmad Zakaria. Ubur pepet dah. Yang pakai di sini lumayan lah. Lumayan lah. Jauh enggak bete di rumah. Bocil di mana? Di Uber. Ayo Tapi ya. boleh sebutin aja mimpi orang kan banyak kan? Wirausaha. Caboy. Underwater welding. Jadi zombie. Jangan lah. Oke, ya. Next. Nah, tadi jalan naik. Kan aku bilang belum pulang lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Evan Faiza. Rumah di mana? Rumah di Kurang gizi. mau melanjutkan kuliah. Oke. Kuliah. Kuliah. Targetnya itu mau masuk PTN mana? PT Golar Dan Belum oke. Tapi niatnya pengen kuliah. Oke. Halo Pak Kiki. Rumah di Simerit. Oke. Jadi welder. Ojek bisa. Kan belajar. Ojek Ojeknya masih di sana. Rumah di waktu bencana. Halo Ali. Halo Pak. Bikin pupuk HPK. Next apa? Bengkel lagi ya. Asal dari Ranca Mandat. Ya udah ini. Ajar aku. Biar aku teh jadi
welding, kerja di PT kayak gitu kayak kapal, kerja di mekanik alat berat kayak gitu, buka usaha. Targetnya mekanik dan buka. Ya. Kenapa kamu gak ke angka sama Sulaiman aja? Jauh-jauh ke sini. Oh, silakan. Dekat ring. Siap, siap. Oh, biar bawa motor ya, siap. Oh iya, kesini dulu. Request bagi mainan Cina. Jadi dokter aja. Ridwan, rumahmu di mana? Perkenalkan, nama saya Ridwan. Oh, Ridwan. Jadi karir setelah lulus pengen melanjutkan pendidikan. Oke, targetnya masuk PTN mana? Sama bawah. Di negeri atau masuk swasta langsung? Oh, pengennya negeri tapi kalau nggak diterima ya swasta. Jadi lama ya. Kalau negeri nih targetnya pengen kemana? Kan kalau misalnya ada target tuh biar lebih semangat aja belajarnya. ITB. Di Ciduban. ITB jurusan apa? Kapan? Jam 10 kayak paling. Fakultas teknik belum pikiran teknik apa ya? Ya. Kayak kadang-kadang pagi kisah kembali. Jadi mau saya. Tapi yang ini mau jadi pengusaha. Oke, next lanjut. Perkenalkan, nama saya Ibu. Halo, Ibu. Nama saya Di Malembet. Baru pada Cita-cita saya jadi Lamu. tukang lamu. Kepala bengkel. Iya, orang kelas Bengkel, mas. Dapur baja. Wah, kau biar ini gego. Ada saya 15 pagi. Rumah di Cimahi. Kali tidak aman, engineering. Perkenalkan, nama saya Syafrihan. Syafrihan. Rumah saya di Bandung. Kali tidak aman. Air disalin teh kayak yang ini showroom mobil ini Disediakan. Simbol buat semuanya. Emang ada di Setiawan, orang yang disalin. Nih ya, kita lanjut aja masalah strategis dan biar kalian bisa sedikit membantu kalian dalam meraih karir impian kalian. Yang pertama kalian harus optimalin nih prakerin atau prakerin kerja industrinya. Misalnya
Selanjutnya pengoptimalan kalian di praktek itu juga bisa membantu kalian dapetin job offer setelah lulus. Misalnya nih kalau di PKL-nya kalian kerjanya bagus, terus dapat rajin, terus dapat apa ya reward aja dari atasan, tuh bisa bikin kalian punya peluang setelah lulus tuh ditarik satu perusahaan yang kalian PKL-in. Kepake. Pakai kayak gitu. Bagus. Kalian juga harus bisa mengidentifikasi ya bidang apa aja yang dikuasai selama PKL supaya nggak menimbulkan kegaduhan gitu. Bisa ada yang salah kerja terus malah jadi dimarahin sama atasan. Jadi kalian harus benar-benar mastiin diri kalian sukanya ngapain, apa, dan kayak gimana nya gitu. Terus selanjutnya ada membangun portofolio keterampilan mesin. Setelah kalian PKL nih, kan otomatis kalian punya pengalaman kerja. Setelah lulus, misalnya bagi yang tadi mau kerja atau mau buka usaha, kalian bisa masukin pengalaman kalian selama PKL ke CV atau kurikulum vitae. Itu tuh bakal kepake ketika kalian pengalaman kerja dimanapun. Terus contohnya itu seperti video ataupun foto proses welding yang rapi dari hasil produksi bubutan yang presisi. Terus ada sertifikat pengoperasian mesin juga. Itu bagi yang mau lanjut kerja ya. Tapi kalau saya pribadi menyarankan ketika kalian emang pengen portofolio kalian bagus, terus kalian juga posisinya masih cari kerja, sambil nyari-nyari itu kalian ikut kursus yang dimana kursus itu tuh bisa menghasilkan ini sertifikat pengoperasian. Jadi ketika kalian dapat sertifikat tuh si perusahaan tuh justru lebih tertarik lah untuk tarik kalian kerjasama, karena secara tidak langsung kalau kalian punya sertifikasi menunjukkan kalau kalian tuh kompeten dalam kerjaan, menjanjikan lah kerja kalian teh nggak bikin enak gitu, nggak bikin banyak kesalahan selama kerjanya. Terus yang terakhir rencanain peningkatan kualifikasi kayak yang tadi udah disampaikan. Kalau kerja targetnya sertifikasi kompetensi itu kalau bisa langsung kompetensi BNSP sesuai dengan spesialisasi. Jadi kalau BNSP itu si tingkatannya emang sebetulnya saya pribadi kurang ngerti ya BNSP itu seperti apanya. Cuman kalau kemarin saya cari tahu BNSP itu tingkat tertinggi dalam sertifikasian mesin terus di Indonesia ya. Jadi emang udahlah kalau lulusan BNSP itu kalian udah benar-benar jago gitu. Udah apa sih kalau bahasa kalian udah pro kerjainnya. Pro hacker. Terus kalau misalnya pengen kuliah nih, fokus tingkatin nilai di mata pelajaran ekstata dan cari tahu persyaratan masuknya. Pelajaran ekstata itu jadi lebih ke pelajaran yang praktek-praktekan. Nah kalian tuh harus tingkatin nilai pelajaran di pelajaran-pelajaran itu, karena kalau kuliah itu nilainya nggak 1 sampai 100 tapi A, B, C, D. Kalau B kalian masih aman. C itu rata-rata ya, setahu saya pribadi di beberapa perguruan tinggi itu untuk yang dapat nilai C dia nggak bisa perubahan, jadi nggak bisa UPN, ujian perbaikan nilai nggak bisa. Terus ngulang. Enggak, jadi nilainya yang jelek aja udah dicek. Tapi kalau misalnya D, setahu saya pribadi itu bakal ada yang namanya UPN, jadi kalian pengajuan ke dosen mata kuliah untuk perbaikan nilai. Kayak gitu. Nah kalau misalnya jadi pelajaran wisata usahain kan kalian dapat nilainya yang bagus gitu, minimal B, nggak sampai C banget, B minus lah paling kecil, B minus gitu. Nah selanjutnya kalian bakal ngerjain LKPD tentang perencanaan karir yang tadi udah dibagiin. Selanjutnya refleksi awal, yaitu untuk mengetahui satu hal terpenting yang Anda temukan tentang diri Anda sendiri terkait karir di bidang mesin setelah layanan ini. Terus yang terakhir, kalian merangkum visi karir sebagai lulusan teknik mesin yang terdapat dalam satu kalimat singkat. Kalau untuk yang terakhir ini misalnya kalian merangkum visi karir itu maksudnya jadi kalian deskripsiin karir kalian yang
sampai nanti sebelum penutupan boleh dikerjain LKPD yang udah dibuat. Infak euy, ieu dipotong euy. Ya, anu. Siapa yang lu beresin? Ini diisi ya? Ya diisi. Nanti mungkin kalau aku ada kesempatan atau di sini hasilnya bakal aku bagiin ke kalian mungkin jalur awal dulu. Jelaskan bahwa Tes hasil. Berapa kalau beda ya? Ini hasilnya dalam nggak sih? Kan ini bolong. Bolong. waktu tadi Ada yang terasa bingung nggak untuk jawab? Apa yang bingung? Nomor 3 mana? Itu kalau praktek. Prakteknya. Kata ibu praktek apa ya tadi industri kalau nggak salah. Saya ASN artinya apa? Hari Santri Nasional. Ada santri nasional. Buset. Kedudukan dua Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu bolehlah dilanjutkan ngejawab pertanyaannya, tapi kita tutup dulu sesi buat hari ini karena kita harus pindah ke kelas mana otomotif ya. Oke, kita penutupan dulu tuh lanjut kerjain aja. Terus ini nanti kemana nih? Enggak, nanti aku kasih lagi ke teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya sesi bimbingan klasikal pada hari ini. Diharapkannya bakal ada hasil dengan bentuk perubahan dari kalian, misalnya berubah pola pikir atau udah mulai menentukan karir-karir apa yang bakal kalian pilih setelah ini. Dan jelas